Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang-senang. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Di video kedua untuk hari ini, analisa atau forecast mingguan, di mana sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai Euro USD. Kali ini, pair atau komoditi yang paling banyak diminta untuk direview, untuk dianalisa, dan lain sebagainya, yaitu emas atau XAU USD atau gold. Perlu saya sampaikan juga bahwa kalau kita trading, potensi profit itu bukan hanya dari emas, tapi ada juga pair-pair yang range pergerakannya cukup besar, mendekati emas, seperti misalkan GBP JPY, kemudian GU, GBP AUD, GBP CAD, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kalau memang Anda mengalami kesulitan dan dibuktikan dengan enggak profit-profit kalau trading gold, jangan ngotot untuk terus-menerus trading gold. Karena masih ada pair-pair lain yang sebetulnya analisa teknikalnya sama saja, di mana di situ juga mengandung potensi untuk kita mendapatkan profit. Karena saya temukan banyak sekali orang yang terus-menerus trading gold padahal sudah mengalami kerugian-kerugian, dan biasanya karena trading tidak berdasarkan analisa teknikal atau fundamental, hanya sekedar ikut-ikutan atau buy feeling di mana pengetahuan dan pengalamannya belum terbentuk. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat dan doa dari semua rekan, trader, trainer, alumni, subscriber, follower, keluarga, dan lain sebagainya berkaitan dengan Golden Age atau ulang tahun saya yang ke-50. Semoga kita semua menjadi manusia hebat, manusia yang berhikmat, kemudian bermanfaat dan menjadi berkat buat banyak orang. Sama-sama kita saling mendukung, saling mendoakan, semoga manusia hebat itu bisa kita capai. Oke, sekarang kita masuk secara langsung ke chart. Kenapa langsung ke chart? Karena analisa fundamental sudah kita bahas, yaitu berkaitan dengan ekonomi negara Amerika. Kemudian kalau fundamental gold secara khusus itu kan tidak ada. Selanjutnya sentimental kita sudah tahu bahwa tidak ada data update dari CFTC, mungkin karena libur Thanksgiving di Amerika. Sekarang kita mulai dari time frame weekly. Kalau kita perhatikan, time frame weekly ini terjadi yang disebut dengan bearish inside bar, di mana ini mother bar-nya, mother candle-nya di breakout di candle yang ketiga ini. Dan kalau kita perhatikan, ini bisa masuk ke long bearish ya, walaupun tidak sempurna. Tetapi penurunannya terhambat di trendline ini. Kemudian ini juga ada area yang menurut saya demand dari bullish engulfing ini nih. Candle ini menelan ini. Jadi ini area demand berdasarkan terjadinya bullish engulfing di sini. Dan kalau kita perhatikan ini sudah diuji. Kemudian ini pengujian yang kedua, ini pengujian yang ketiga sebetulnya tidak terhitung breakout, dan saat ini pengujian keempat. Kita tidak tahu dan tidak ada yang tahu apakah ini bisa breakout, karena kalau hanya berdasarkan frekuensi, Anda menyatakan kalau pengujian yang ketiga itu sudah tidak fresh dan akan terjadi misalkan breakout ke bawah, ternyata ini pengujian ketiga justru, karena ini 1, 2, 3, dia malah naik. Dan kalau Anda
katakan pengujian ketiga pasti tidak fresh akan breakout, berarti tidak akan ada pola-pola double top atau triple top atau triple bottom. Dan di sini triple bottom ini terjadi sehingga bisa saja ini ada four bottom atau misalkan juga four top pada saat dia naik. Kira-kira seperti itu. Dan di sini ada trend line, ada juga EMA 100 karena berada di bawah, dia berfungsi juga secara prinsip menjadi support. Kita turunkan ke daily. Bicara daily, sebetulnya tren kenaikannya itu masih ada, tetapi di sini ada potensi, ingat potensi itu belum terjadi. Kalau sampai dia breakout ini, ya, trend line yang bawah ini, maka berpotensi terbentuk chart pattern yang disebut dengan rising wedge, naik yang menyempit. Dan konfirmasi terjadinya rising wedge itu adalah jika ada closing candle di bawah ini. Sehingga kalau kita bicara bagaimana entry dari sebuah rising wedge yang sudah terjadi, adalah pada saat terjadi koreksi ke sini, baru kita entry sell di sini. Ingat sekali lagi, harus breakout dulu. Dan kalau skenario itu terjadi, karena salah satu tugas dari trader itu adalah mengantisipasi skenario-skenario yang mungkin, sehingga kalau kita sudah bisa mengantisipasi skenario, kita nggak kaget, kita sudah bersiap. Jadi kembali lagi, kalau ini sudah berhasil di breakout, maka bisa saja perjalanan berikutnya dia bounce di sini. Kenapa? Karena di sini merupakan area support dari low ini, kemudian juga dari low ini kita jadikan range. Dan jalan ceritanya setelah dia bounce ke sini, bisa saja akhirnya dia naik ke sini dan tertahan. Disinilah kita sell. Itu untuk long term, daily atau weekly ya. Dan biasanya daily atau weekly ini tidak saya perincikan, hanya untuk kalangan signal gratis premium, yaitu saya bagikan di channel signal gratis premium ini, dimana kalau Anda mau join, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Anda bisa japri saya 0811992989. Oke, kita teruskan. Sekarang tajam ke H4-nya. Sudah cukup jelas ya? Atau saya perjelas lagi, ini skenarionya jika, sekali lagi, dan hanya jika yang disebut rising wedge itu terjadi. Seperti ini. Kira-kira seperti ini. Nah, jangan lupa subscribe, like, kemudian juga turn off notification, serta share untuk terus mendukung channel ini. Lanjut. Ini D1-nya ya. Jadi kalau dia breakout ini ke bawah, terjadi yang disebut dengan rising wedge, kemudian kita tunggu dia turun, dan diperkirakan akan bounce, terjadi reaksi naik di sini, karena ini merupakan area support. Sampai sini, jika dia ternyata tidak berhasil breakout ke atas, kita sell, dengan target profit itu kira-kira ke sini. Ini dulu, karena ini ada potensi, berarti nanti akan triple bottom. Kemudian TP2-nya sini, sementara stop loss-nya saran saya di sini nih. Di atas ini nih. Karena kira-kira kalau dia naik sampai ke sini, masih ada potensi dia turun. Karena ada potensi head and shoulder, tetapi jika dia breakout sampai ke atas, udah tidak ada potensi head and shoulder pada saat dia naik ke sini. Dengan demikian sebetulnya dari sini Anda bisa berpikir bahwa yang namanya chart pattern itu ada urut-urutannya. Sehingga kalau Anda perhatikan, terjadi rising wedge seperti ini, maka setelah terjadi rising wedge, ada kemungkinan
double bottom, oke. Dan setelah itu ada bounce, dia turun lagi, ada kemungkinan triple bottom. Kira-kira seperti itu. Tetapi jika ini gagal bounce ke bawah, dia naik, ada kemungkinan di sini dia mengalami head and shoulder. Sehingga kita bisa bersiap. Jangan setelah terjadinya chart pattern itu kita baru tahu. Jauh lebih baik pada saat masih potensi, artinya belum terjadi, sehingga kita bisa memanfaatkan momentum itu. Sekarang kita turunkan ke H4. Minggu lalu, bentar ini saya jadikan ke H4 saja. Nah, minggu lalu saya berencana jika dia turun dan gagal breakout area buy ini, kita akan buy. Tapi Anda perhatikan, ini benar-benar terbreakout. Dan ini pun terbreakout. Oke? Sehingga jelas di sini kita tidak masuk buy. Kenapa? Karena breakout ke bawah. Asumsinya kalau tidak breakout, baru kita buy. Sehingga bukan gagal, plan ini tidak terjadi, dan ini di breakout, berarti ini area buy jadi area sell. Sehingga kalau Anda kreatif untuk memaknai trading plan atau analisa mingguan ini, Anda sebetulnya bisa sell di sini, karena area buy yang di breakout menjadi sell. Jadi Anda tidak perlu merasa ketinggalan kereta untuk melakukan sell, sehingga Anda sell-nya di sini. Ya jangan. Dan di sini kalau Anda perhatikan ada area buy. Silahkan Anda lihat analisa mingguan gold minggu lalu, tidak ada rekayasa pembentukan area sell buy baru. Jadi ini bisa 2 kali profit Anda nih. Oke? Buy di sini, take profit di sini, sell di sini, karena jelas ini gagal breakout, take profit di sini. Dan stop loss-nya juga jelas. Oke, sekarang bagaimana kira-kira pergerakan untuk minggu ini? Plan saya sebetulnya sama saja ya. Kalau Anda hari Minggu menemukan gold naik, maka pantau area sini untuk kita melakukan aksi sell. Nah ini. Oke, sell di sini nih. Jika gagal breakout. Nah ini, persisnya di mana? Ini kan ada Fibonacci 50% dari wave ini. Bisa Anda persisnya menurut saya beberapa pip di atas high ini nih. Atau ini menjadi area 50%, kemudian EMA 50, kemudian EMA 100, kemudian history high sebelumnya ini. Jadi jangan pas di high-nya, tapi di atasnya saja kita berharap shadow-nya itu menjemput. Jadi ini area sell di mana ada beberapa resisten. Saya ulang yaitu high sebelumnya, kemudian EMA 50, EMA 100, dan Fibonacci 50%. Kemudian bagaimana jika turun? Pantau area ini. Karena potensi buy itu tetap masih ada. Jangan Anda langsung berpendapat bahwa tren gold turun. Iya, memang di H4, tapi di D1-nya masih ada potensi kenaikan. Sehingga ini bisa mengikut ke D1. Dia akan kembali naik. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau Anda sell di sini, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya ya sekitar di atas EMA 100 ini sekitar 5 poin lah. Tergantung Anda dapat harganya berapa. Yang jelas di atas EMA 50 ini sekitar, EMA 100 ya, 5 poin. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa, saya sudah memberikan forecast atau analisa mingguan untuk Euro USD Gold. Berikutnya, GU, UJ, BBRI, dan cryptocurrency.